Kadang-kadang bantuan dari atas ke bawah, saudara, ini lewat pintu-pintu, saudara. Di setiap pintu disunat-sunatin, saudara. Sampai di bawah tinggal ampasnya doang. Udah ngaku aja lah di Indonesia begitu, betul? Betul. Pemerintah pusat, saya yakin Prabowo-nya, Menteri Keuangannya, saudara, udah menyiapkan dana. Bahkan Menteri Keuangan sudah mengatakan ada 60 triliun yang siap diturunkan ke Aceh. Lekas segera, kalau perlu 60 triliun, biar Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya bawa langsung itu uang ke Aceh, bawa langsung ke Sumatera Utara, bawa langsung ke Sumatera Barat. Bikin satu tim yang independen mengawasi penggunaan dana tersebut. Tidak boleh dikorupsi, saudara, betul? Ini musibah di Aceh bagaimana nih? Ini masuk yang mana? Musibah di Sumatera Utara masuk yang mana? Musibah di Sumatera Barat masuk yang mana? Kita kembalikan kepada yang menerima musibah, saudara. Orang-orang baik di Aceh banyak, orang-orang solihin di Sumatera banyak. Mereka yang kena musibah ini, mereka diuji oleh Allah. Mudah-mudahan, saudara, kedudukan mereka semakin dekat kepada Allah. Lalu bagi orang-orang masyarakat biasa yang kadang-kadang baik, masih ada sedikit banyak perbuatan jahatnya, saudara, ya ini peringatan. Mudah-mudahan mereka insaf, sadar, tidak lagi melakukan kemunkaran, taubat, kembali ke jalan Allah. Insya Allah juga mereka minas sholihin, dan mudah-mudahan musibah tadi menghapus dosa mereka semua. Amin ya rabbal. Nah, adapun musibah ini, saudara, mengenai orang-orang yang jahat, yang melawan Allah, menentang Nabi, saudara, nggak ada kebaikan dalam kehidupannya. Inilah azab yang Allah dahulukan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat lebih keras, lebih pedih lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, karena itu tadi ada himbauan, yuk rame-rame kita bantu Aceh, setuju tidak? Bantu Sumatera, setuju tidak? Betul? Nah, jadi saudara, sampai hari ini saya dan kawan-kawan di FPI serta juga di beberapa ormas Islam lain masih terus merayu, membujuk, mendorong Bapak Presiden kita, pemerintah kita agar mau menyatakan bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara serta Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Kenapa? Karena kalau dijadikan sebagai bencana nasional, maka pintu bantuan dari luar negeri terbuka. Kalau enggak bisa. Saya kasih contoh, kemarin ada bantuan 30 ton bantuan dari Uni Emirat Arab, saudara. Udah sampai, saudara, ke Medan. Wali kota udah siap terima, tapi pusat larang karena bukan bencana nasional. Kalau bukan bencana nasional harus izin menteri, izin presiden, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya bantuan 30 ton dikembalikan. Ini apa, saudara? Nggak apa-apa, nggak jadi bencana nasional, nggak apa-apa kalau betul-betul pemerintah kita sanggup, mampu, dan benar kerja ke bawah. Silakan. Tapi kalau cuma lapor yang enak-enak aja sama presiden, bahkan presiden dibohongin, saudara. Apa cerita aja, Pak, listrik udah nyala, ternyata belum nyala. Nanti lapor lagi, Pak Presiden, semua mayat sudah diurus, sudah dikubur, nggak ada mayat lagi. Presiden percaya, oh kalau gitu udah selesai, tidak usah ada bencana nasional. Sementara masih banyak mayat yang belum ditemukan sampai saat ini, saudara. Yang tertimbun, tadi Habib Hanif cerita di atas mimbar, ada 3 desa. 3 desa tuh berapa orang, saudara, berapa kakak. Jadi sekali lagi, saudara, bencana nasional nggak usah malu. Oh, sebut bencana nasional malu, jangan. Kalau ngutang boleh malu, betul? Ngutang triliun-triliunan nggak malu, nerima bantuan malu. Iye, lu iyenya kurang kompak lu. Insya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Tahun 1992 terjadi tsunami di Nusa Tenggara Timur, saudara. Begitu terjadi tsunami, Presiden Soeharto mendapatkan berita, langsung diumumkan bencana nasional. Selesai, hanya dalam sekian minggu selesai. Yang rusak dibangun kembali, jalan dibangun kembali, jembatan dibangun kembali, saudara. Selesai, enggak ada ribut-ribut. Di tahun 2004, saudara, terjadi tsunami di Aceh, saudara. Hari ini terjadi tsunami, saudara. Malam itu juga diumumkan oleh Presiden SBY sebagai bencana nasional. Besoknya, saudara, bertonton bantuan datang dari semua negara. Selesai,
kawan-kawan 1.300 laskar kita bawa dari Jakarta, saudara, berangkat ke Aceh, ikut kerja, bantuan luber dari mana-mana, saudara. Tapi sekarang, saudara, nah giliran ada mau bantuan bilangnya enggak, kita masih mampu, kita masih mampu, kita masih mampu. Masih mampu dari mana mampu? Kalau mampu jembatan udah beres, kalau mampu tuh mayat udah selesai semua diangkat dalam waktu singkat, betul? Jangan malu, jangan malu, saudara. Ada lagi menteri pakai ngeremehin, bantuan Malaysia nggak seberapa, kecil itu kecil, sombongnya, saudara. Malaysia tetangga kita, saudara, beretikat baik, kirim bantuan sekecil apapun, terima kasih. Betul, betul. Nggak ada terima kasihnya, pakai nyepelin, nggak seberapa. Nah, itu aku pengen kepret aja loh. Jamaah ini nanti ini bantu untuk Aceh 1.000 perak, 2.000 perak, bagus tidak? Wajib gak disyukuri? Jangan sampai ini menteri dengar. Lu nyumbang 1.000, nih menteri jangan denger. Kalau nih menteri denger, 1.000. Udah, pokoknya Masjid Madinah kirim-kirim aja, jangan ngomong, jangan diberitain. Kalau nih menteri denger, gawat. Itu orang Karang Tengah, kecil. Kacau tidak? Kacau tidak? Apa orang begini layak jadi menteri? Ada lagi menteri yang lain, saudara, lagi rapat nih. Apa dia ngomong? Kita ini udah siapin apa namanya kapal Hercules. Ya nanti kita berangkat nikmatinnya gitu kapal Hercules, bisa foto-foto sambil tamasya. Apa lu punya kerja? Saudara, mau ngebantuan yang dipikirin ikut tamasya pakai Hercules. Yang dipikirin mau foto-foto, saudara. Kesana bantu. Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi ini para menteri ngomongnya udah seenak-enaknya, saudara. Ada lagi kejadian, saudara. Kejadian presiden mau datang. Ini udah 2 minggu nggak ada tenda yang gede-gede. Begitu presiden mau datang, langsung dirapihin tenda berdiri semua. Ada lagi yang lebih unik, saudara. Presiden datang untuk yang kedua kali apa 3 kali waktu itu, lampu semua nyala. Begitu presiden pulang, mati lagi tuh lampu. Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Sedih-sedih kita, jangan begitu dong, betul? Baik, sebagai penutup saya mau ingetin semua, saudara. Saya yakin insya Allah husnuzon saya baik dan benar, mudah-mudahan, amin. Saya berhusnuzon, saudara. Bapak Presiden itu, saudara, punya perhatian besar terhadap bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan saya yakin beliau setuju ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Tapi yang jadi persoalan, ada pembisik-pembisik manusia di sekitar dia yang mempengaruhi presiden, saudara, supaya jangan dinyatakan sebagai bencana nasional, saudara. Kalau ada yang bertanya, Habib yakin dari mana? Saya yakin karena di bulan Oktober tahun 2015, ketika itu Prabowo belum jadi presiden, saudara. Di 2015, waktu itu terjadi bencana di Riau, bencana karhutla, kebakaran hutan dan lahan, saudara. Ribuan hektar kebakar, saudara. Nah, saat itu presidennya Jokowi, presiden lambat, saudara. Kerjanya nggak cepat, saudara. Akhirnya apa? Prabowo menulis di akunnya, saudara. Beliau tulis sendiri di akunnya, saudara. Apa beliau katakan? Ini harus segera dinyatakan sebagai bencana nasional agar bantuan dari luar negeri segera datang. Jangan kita tunda-tunda, ini berbahaya. Artinya apa? Saya pernah baca itu, hari ini pun jejak digital itu tetap ada. Saya percaya bahwa Prabowo tahu tanpa dinyatakan sebagai bencana nasional berat bagi pemerintah untuk mengatasinya, saudara. Tapi kenapa kok Prabowo sampai saat ini nggak mau menyatakan sebagai bencana nasional, saudara? Nah, di sini saya suuzon kepada orang-orang yang memberikan bisikan atau laporan asal Bapak senang, saudara.
Oh, tapi Habib kan nggak boleh suuzon. Suuzon kalau nggak ada bukti, ada korinahnya, saudara. Kalau Prabowo ini dibohongin, buktinya mana? Ya itu tadi yang saya cerita. Depan presiden, depan wartawan, di hadapan masyarakat. Presiden nanya langsung, bagaimana listrik Pak Menteri? Udah nyala semua Pak, 90% semua udah nyala. Padahal masih mati. Itu dia ngomong begitu apa? Asal presiden senang. Saudara, depan presiden, depan rakyat, depan TV, dia berani laporan asal bapak senang, walaupun harus bohong. Nah kalau depan TV berani, apalagi di belakang TV. Makanya tadi saya cerita, oh ini jangan-jangan pembisiknya lapor Pak Presiden. Pak Presiden panggil deh orang-orang dekat. Bagaimana Aceh? Udah beres Pak. Bagaimana tenda-tenda? Rapi Pak. Bagaimana makanan-makanan? Udah tertanggulangi Pak. Bagaimana listrik? Udah nyala semua Pak. Bagaimana jembatan-jembatan yang rubuh? Udah beres, udah nyambung. Sama gedebong pisang kali nyambungnya. Ya pokoknya laporan yang penting Bapak Presiden senang. Oh begitu. Terus Presiden tanya, jadi kalau begitu apa perlu nyatakan bencana nasional? Nggak usah Pak, nggak usah. Itu urusan kita-kita lah. Kita kan cinta Bapak, kita bela Bapak, kita yang beresin. Luar biasa sudah. Makanya Presiden sampai sekarang nggak mau menyatakan bencana nasional. Nah kalau ada yang tanya, Habib, kenapa ada oknum-oknum yang takut kalau di sana dijadikan bencana nasional? Kenapa takut saudara? Karena kalau jadi bencana nasional, gelombang bantuan dari luar negeri datang. Bukan bantuannya yang mereka takut. Kalau sudah dibuka, jurnalis-jurnalis internasional akan datang semua, saudara. Peneliti-peneliti seluruh dunia akan datang, saudara. Di samping mereka membawa jutaan ton bantuan, mereka juga membawa peneliti-peneliti, penyidik, pemeriksa, jurnalis, saudara. Mereka mencari kenapa ini hancur begini. Oh, ini karena banjir. Kenapa bisa banjir? Oh, karena hutannya gundul. Kenapa gundul? Oh, karena ada program ini dan program itu. Siapa yang buat program? Dan oh, yang buat programnya pemerintah. Siapa yang tanda tangannya? Oh, ini yang ngerjain adalah perusahaan. Apa nama perusahaannya? Siapa pemilik perusahaan? Nah, terus dari mana tuh dia punya izin? Siapa yang tanda tanganin izinnya? Dibongkar semua, saudara. Jadi banyak yang takut kalau itu semua dibongkar, mereka semua masuk penjara. Jadi rakusnya mereka, serakahnya mereka, bahkan jahat. Sudah mereka rakus, sudah mereka serakah, saudara. Banyak rakyat jadi korban. Begitu membantu, saudara, mereka pura-pura jadi korban juga. Kurang ajar, biadab. Orang yang tahu diri, saudara, orang yang tahu diri, saudara. Orang yang tahu diri, oh saya salah, ini penyebabnya saya menggundulkan hutan. Dia tahu diri, dia turun, dia bantu, saudara. Bukan malah dia mencoba melarikan diri, mencoba menutup diri, mencoba menutup pintu investigasi, bahkan ngebohong kepada presiden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah akhirnya saudara, saya ingatkan yang paling penting, hati-hati ya, hati-hati. Kita dengan Aceh baru punya perjanjian damai 20 tahun, saudara. Hati-hati, hati-hati. Sebelum 20 tahun dulu Indonesia sama Aceh perang, saudara. Bertahun-tahun perang, saling tembak, saling culik, saling bunuh. Dan banyak orang tidak berdosa jadi korban, perempuan, anak-anak, saudara. Hati-hati. Jangan sampai kalau Aceh tidak diperhatikan, nanti mereka kecewa. Kalau mereka kecewa, nanti mereka keluar dari perjanjian. Kalau mereka keluar dari perjanjian, mereka akan angkat senjata lagi untuk lawan Republik Indonesia, saudara. Dan ingat, hari ini saudara, suara-suara minta Aceh merdeka itu meluas. Yang tadinya dulu nggak mau Indonesia Aceh merdeka, sekarang jadi mau. Saudara, kenapa? Karena mereka merasa, kenapa kami nggak diperhatikan? Padahal harta kekayaan Aceh banyak dibawa ke pusat. Minyak kami disedot, gas kami disedot, emas kami disebut, yaitu tambang kami disedot. Kenapa begitu kami susah? Mencairkan bantuan aja juga susah. Hati-hati. Saya hanya berikan peringatan kepada pemerintah pusat, kalau besok Aceh marah, mereka bergerak,
angkat lagi senjata, jangan salahkan bangsa Aceh. Introspeksi diri, saudara. Saya ini pulang pergi bulak balik capek ke Aceh, saudara. Bukan mengeluh, bukan. Saya ke Aceh dalam rangka apa? Untuk merangkul mereka. Dari dulu mereka mau merdeka, saya nasihati jangan. Yuk kita bersatu. Mereka mau bergerak, kita nasihati jangan. Perang itu tidak indah, damai itu indah. Sampai kemarin hampir-hampir mereka bergerak mau merdeka gara-gara soal 4 pulau, saudara. Saya terbang lagi ke sana, kumpulkan umat di lapangan, ribuan yang hadir. Kita bujuk mereka, kita ajak diskusi tokohnya, para ulamanya, adem, saudara. Nah sekarang mereka minta bantu dong. Pemerintah pusat, saya yakin Prabowo-nya, Menteri Keuangannya, saudara, udah menyiapkan dana. Bahkan Menteri Keuangan sudah mengatakan ada 60 triliun yang siap diturunkan ke Aceh. Lekas segera. Ini kadang-kadang bantuan dari atas ke bawah, saudara. Ini lewat pintu-pintu, saudara. Di setiap pintu disunat-sunatin, saudara. Sampai di bawah tinggal ampasnya doang. Udah ngaku aja lah di Indonesia begitu, betul? Betul. Kalau perlu 60 triliun biar Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya bawa langsung itu uang ke Aceh, bawa langsung ke Sumatera Utara, bawa langsung ke Sumatera Barat. Bikin satu tim yang independen mengawasi penggunaan dana tersebut. Tidak boleh dikorupsi, saudara, betul? Kadang-kadang ini koruptor puhat betul, saudara. Sampai duit bencana dimakan juga. Sudah cukup segitu deh, karena saya lupa saya lagi sakit. Iya nih, jangan nih Kiai Abdul Rasid suka jadi provokator juga. Tapi beliau tadi ngaku, Habib anak provokator kebaikan. Alhamdulillah ya sudah, pokoknya kalau cerita itu kita doain aja lah. Mudah-mudahan Pak Prabowo dijaga oleh Allah, dijauhkan dari pembisik-pembisik yang jahat, pembisik-pembisik yang rakus, pembisik-pembisik yang serakah, supaya beliau dapat taufik hidayah menjadi pemimpin yang baik. Dan kita baca surat Al-Fatihah agar Aceh, saudara, Sumatera Utara, Sumatera Barat dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diganti bencananya dengan kebahagiaan, dimudahkan segala urusan mereka. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Saudara, saya minta kerituannya membaca surat Al-Fatihah untuk kesembuhan orang tua kita, guru kita, tokoh kita, saudara, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan sedang kritis, yaitu Bapak Profesor Kiai Haji Amal Zarkashi. Nah, itu keluarga besar daripada pendiri Pondok Pesantren Gontor, saudara. Nah, beliau sedang sakit, kita doakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala an yashfiyahu sifaan ajilan kamilan taman syamilan sifaan la yughadiru sakaman wala alama bikulli lutfin wa khairin wa afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin.